Jadi kita sudah melewati bulan Februari dan kemudian kita sudah diizinkan Tuhan kembali untuk melangkah di bulan Maret dengan penuh pengharapan tentunya ya Bapak Saudara sekalian. Kita bersyukur bahwa rencana Tuhan itu terus terjadi, rencana Tuhan itu terus nyata bagi setiap kita sehingga kita ada hari ini dengan wajah yang saya lihat senyum-senyum ini ya. Ini karena mungkin awal bulan kali ya. Senyum di awal bulan, puji Tuhan. Tapi juga kemarin saya lihat minggu terakhir kita tetap senyum. Jadi ada senyum di awal bulan, ada senyum juga di akhir bulan. Itu tandanya orang berpengharapan. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Saudara sekalian, kita hari ini akan sedikit membahas tentang topik yang mungkin agak cukup berat, tapi kita belajar supaya dan minta supaya pertolongan Roh Kudus yang akan menuntun kita supaya kita itu bisa mengerti setiap kebenaran Tuhan. Mari kita buka Matius pasalnya yang ke-28 ayat 19 dan ke-20. 2, 3. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan, saudara sekalian. Kalau minggu-minggu kemarin, bahkan 1 bulan kemarin kita belajar bagaimana kita mengenal Tuhan, bagaimana kita mengenal Allah itu sendiri dengan pikiran kita yang terbatas, dan juga tentunya dengan anugerah Tuhan karena Dia mau menyatakan diri atau memperkenalkan diri dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar, Bapak Saudara sekalian, mungkin kita tampilkan lagi ayat 19, dikembalikan lagi. Nah, di sini kita tidak sedang membahas bagaimana supaya kita pergi untuk menjadikan bangsa murid, tapi ada hal yang akan kita bahas pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Allah kita ya yang menyebut dirinya dalam ayat ini dikatakan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang selama ini kita kenal dengan sebutan apa? Tritunggal, ya. Sama-sama ngomong Tritunggal. Tritunggal itu artinya apa? Tiga dalam satu, puji Tuhan. Jadi Tritunggal yang selama ini kita tahu, ya, Bapak Saudara sekalian, walaupun memang di era sekarang ini sebetulnya sudah dari dulu ya, tapi kemudian baru sekarang kok baru kemudian muncul ya, selain Tritunggal ternyata ada juga yang lain ya. Ya, ada juga yang kalau tidak salah terakhir ini ada yang Dwi Tunggal juga sekarang ya, 2 dalam 1 dan sebagainya. Ada juga yang mungkin nanti Bapak Saudara sekalian, nanti kapan-kapan kalau kita ada waktu kita pelajari tentang, ada juga yang punya paham oneness ya, oneness, ada juga Unitarian dan sebagainya. Tetapi kita hari ini kita tetap ada di dalam satu garis ya, bersama-sama dengan bapak-bapak gereja awal, bahwa kita tetap Tritunggal, walaupun memang itu cuma istilah ya. Karena memang secara spesifik ditulis di sini bahwa Tuhan kita atau Allah kita sering disebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, untuk mempelajari Tritunggal memang Bapak Saudara sekalian, dari dulu ini jadi satu perdebatan yang sangat berat ya. Ini jadi perdebatan dari dulu sampai hari ini. Ya, tapi kita mau meyakinkan diri kita bahwa memang istilah ini tetap kita pakai, tetap kita gunakan ya, karena memang Allah kita memperkenalkan diri sebagai Bapa. Dia juga datang, Allah kita datang menjadi firman, dan kemudian dia juga datang sebagai roh penolong atau Roh Kudus. Sehingga kita harus, Bapak Saudara sekalian, tetap pada keyakinan bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang kita yakini. Ya, bahwa Tuhan kita datang memperkenalkan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Supaya memudahkan begini mungkin Bapak Saudara sekalian, kita menggambarkan sedikit tentang kata Tritunggal itu. Ya, Tritunggal itu kita tidak boleh melihat itu sebagai sebuah angka misalnya ya. Jadi kalau mau bertanya tentang siapa Tuhan kita ya, siapa Tuhan kita ya. Kalau bicara soal nama, kemarin kita sudah bahas ya. Kalau nama Tuhan sudah memperkenalkan diri sebagai kalau dalam bahasa asli
awal dan yang disebut dengan tetragrammaton itu cuma ditulis dalam bahasa Ibrani, 4 huruf YHWH, ya, YHWH, yang kemudian orang Ibrani itu, orang Israel itu menyebut dia dengan sebutan Adonai, yang kemudian berkembang lagi menjadi Elohim dan seterusnya. Ada kata El Shaddai, ya, ada penyebutan lagi apa? El Olam dan sebagainya. Kalau kita ada begitu banyak, tapi tidak sedang bahas itu. Kita bahas tentang 3 di dalam 1 atau Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, kenapa ada istilah Tritunggal, ya? Mungkin sedikit saja, sekilas, ya, tidak semua kita bahas, tapi memang istilah ini dimunculkan oleh seorang yang bernama Tertullianus, ya. Tertullianus itu adalah seorang, ya, sebetulnya dia pakar hukum, juga seorang filsafat, ya, dan juga dia adalah seorang yang mempelajari tentang banyak hal, ya, sehingga dia adalah seorang yang luar biasa. Dia adalah orang Afrika yang bekerja di Roma. Makanya Tertullianus ini dia mengerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani maupun bahasa Latin, ya. Awal kata Tritunggal itu sendiri, ya, memang dicetuskan oleh seorang yang bernama Tertullianus, yang juga dipengaruhi dengan ada ajaran Irenaeus waktu itu, ya. Sehingga itu kemudian jadi populer, walaupun memang awal munculnya itu sudah jadi perdebatan, ya. Kenapa jadi perdebatan? Karena Allah sendiri mengatakan di dalam Ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 4 bahwa dia itu Allah itu Esa, tapi kenapa dipakai istilah Tritunggal? Ya. Coba ditampilkan Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4, ya. Ayat 4. Oke, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu apa? Esa, artinya Esa itu apa? Satu. Ya. Jadi begini gambarannya secara sederhana Bapak Saudara sekalian. Mungkin kalau mau bicara tentang Tuhannya orang Kristen, ya, pertanyaannya gini. Kalau orang bertanya siapa Tuhan itu, ya kita jawab dengan namanya, ya. Yehova, Yahweh, Adonai, Elohim, siapa? Itu kalau bicara tentang siapa. Terus kalau mau ditanya, berapa Tuhannya orang Kristen? Jawabannya, 1. Ya. Jawabannya adalah 1. Terus kemudian mungkin pertanyaan selanjutnya, bagaimana orang Kristen itu? Baru kemudian kita jawab, Tuhannya orang Kristen memperkenalkan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu bukan berbicara tentang berapa, bukan berbicara tentang angka, tetapi Tritunggal itu berbicara tentang kebagaimanaan, ya. Jadi kebagaimanaan Tuhan, ya. Kebagaimanaan Tuhan. Jadi kemudian akhirnya karena disebut Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seolah-olah itu 3, ya. Seolah-olah itu 3, ya. Dalam bahasa Latin kemudian itu disebut oleh Tertullianus yang mencetuskan Tritunggal awal, itu dia menyebut una substantia, substantia tres personae. Nah, jadi una substantia tres personae, atau 1 substansi, kemudian ada 3 pribadi, ya, ada 3 pribadi. Mungkin agak bingung Bapak Saudara sekalian, ya. Itu sebagaimana kita menggambarkan lebih sederhana. Ya, contohnya mungkin Bapak Saudara sekalian, kalau saya bilang ini tangannya, ini tangan saya, ini tangan, ini mulut, ini kaki, katakanlah begitu, ya. Berbeda. Ini tangannya Edward, ini kakinya Edward, ini mulutnya Edward. Tapi Bapak Saudara sekalian, kalau dipisah-pisah, misalnya tangan sendiri, misalnya tangan misalnya diambil dari saya, terus kemudian orang, oh itu tangannya
tangannya Pak Edward katakanlah, terus mungkin dipisah, kemudian oh itu kakinya Pak Edward, terus kemudian badan dipisah lagi, kemudian dikatakan badan. Tetapi semuanya itu mengarah kepada satu. Siapa dia? Edward Kusoy, ya, Bapak Saudara sekalian. Jadi ketika kita ngomong bahwa memang tangan itu berbeda dengan kaki, kaki berbeda dengan mulut. Ya, kaki berbeda dengan mulut, mulut berbeda dengan tangan dan sebagainya. Jadi Tritunggal itu atau 3 dalam 1 menurut iman kita itu, kita tidak menyebut bahwa ada memang paham yang mengatakan bahwa Yesus itu Bapa, Roh Kudus juga Bapa. Itu oneness, Pak, ya. Itu pahamnya oneness. Jadi mereka nggak meyakini bahwa itu pribadi yang berbeda, itu semua satu, ya. Tapi kita Kristen, Bapa itu berbeda, Anak itu berbeda, terus kemudian Roh Kudus itu berbeda, tetapi semua itu ada di dalam satu kodrat yang namanya kodrat Allah, ya. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama. Bapa Allah, Yesus Allah, Roh Kudus Allah. Ya. Bisa paham Bapak Saudara sekalian? Ya, bisa dipahami? Masih ada yang opo ya? Ya. Jadi sehingga Bapak Saudara sekalian kita jangan terlalu kaget ketika misalnya ada orang misalnya menyerang, karena sekarang itu ada begitu banyak. Ada tuduhan-tuduhan, Tuhannya orang Kristen itu 3. Enggak, Bapak Saudara. Tuhannya orang Kristen adalah 1. Tuhan orang Kristen cuma 1. Ya kan? Ada orang bilang begini, memang di perjanjian lama itu 1, tapi kok berubah di perjanjian baru? Enggak ada yang berubah di perjanjian baru. Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan di perjanjian baru itu tetap sama. Ya, buka ayatnya di dalam Efesus pasal 4 ayat 5. Nah, tadi kan perjanjian lama, ya. Kita ambil ayat-ayat sedikit saja karena ini di ibadah raya. Kalau PA kita akan bahas lebih dalam, ya. Jadi di perjanjian baru Efesus 4 ayat 5 kembali dikatakan, kalau tadi perjanjian lama Ulangan pasal 6 ayat 4 katakan Tuhan itu Esa kembali diteguhkan di perjanjian baru. Di situ dikatakan apa? Sama-sama baca. 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Kembali lagi dikatakan bahwa Tuhan kita itu cuma 1. Siapa Tuhan kita? Ya Allah itu. Tuhan kita itu 1, Tuhan kita tidak banyak. Jadi jangan sampai kita kemudian akhirnya tergoyah iman kita, ya. Ketika kita ada tuduhan-tuduhan, Tuhannya orang Kristen 3, Tuhannya orang Kristen itu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Itu berbicara tentang eksistensi, kodrat Allah itu cuma 1. Ya. Jadi 3 eksistensi dalam 1 kodrat, yaitu Allah. Bukan 3. Bapak Saudara sekalian, kita akan lihat bagaimana menunjukkan bahwa memang walaupun Allah itu 1, tapi dia punya tugas yang berbeda-beda. Mari kita lihat kesaksian Yesus sendiri, ya. Kita akan lihat bagaimana kesaksian Yesus sendiri tentang gambaran bahwa Yesus dan Bapa dan Roh Kudus itu punya peran masing-masing. Kita akan lihat. Mari kita buka di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal 5, mari kita buka. Mulai ayat 19 kita akan lihat di situ. Injil Yohanes pasal 5. Mulai ayat 19. Kita akan baca, ya. Mungkin kita baca dulu karena ini perlu kita baca sama-sama. 2, 3. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau dia tidak." Iya, kurang lengkap itu, ya. Saya baca dari sini. Oke, maka Yesus menjawab mereka, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Ini ayat sama dengan ayat 30. Langsung coba kita lihat ayat 30.
Ayat 30, maka aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakiman itu adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Bapak saudara sekalian, sepintas kalau kita lihat ayat ini, dan ayat ini seringkali dipakai ya oleh orang-orang yang menyerang kekristenan, bahwa ini menunjukkan bahwa Yesus bukan Tuhan, gara-gara Dia berkata bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa, ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Sebetulnya pernyataan ini bukan mau menunjukkan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, ya. Yesus itu menyatakan hal ini bahwa memang Dia, ketika Dia melakukan tugas dan fungsinya, ya, Dia tidak melakukan itu atas kehendak sendiri, karena memang Yesus sendiri, kalau kita lihat nanti, bahwa Yesus itu adalah firman. Yesus adalah firman yang melakukan atau yang bertindak sesuai dengan apa yang menjadi pikiran Allah atau pikiran Bapa. Nah, jadi melalui ayat ini kita juga bisa melihat bahwa betul memang kenapa Allah kita harus disebut dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena mereka memang punya kodrat yang sama, tetapi eksistensinya, apa yang mereka kerjakan, mereka punya tugas yang berbeda-beda. Ya. Dengan apa yang sudah dibukakan, bisa saja, ya. Mereka mungkin bisa melakukan tugas bersama-sama, tapi apa yang kita pelajari di dalam kitab kita hari ini bahwa memang menunjukkan bahwa ada 3 pribadi yang melakukan tugas-tugas dan fungsinya. Jadi kita lihat kesaksian dari Tuhan Yesus sendiri, ya, menyatakan bahwa Dia tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kembali Bapak Saudara sekalian, saya mau menyatakan ini bukan berarti bahwa Yesus itu lebih rendah dan Yesus itu diperintah. Yesus itu utusan yang kemudian Dia punya atasan, bukan Bapak Saudara sekalian. Tetapi ini menunjukkan bahwa, ya mungkin kalau saya bisa gambarkan sedikit begini. Ini bahasa saya ya Bapak Saudara sekalian. Dalam hal ini kita akan mengenal Bapa, ya. Bapa itu sebagai inisiator, ya. Apa itu inisiator? Bapa yang punya ide, punya gagasan, kemudian Dia percayakan itu kepada anaknya sebagai firman. Dan firman itu atau Yesus itu Bapa eksekutor, Bapa itu inisiator, anaknya eksekutor. Jadi bisa dipahami Bapak Saudara sekalian? Itu bisa kita lihat di dalam penciptaan. Mari kita lihat. Di dalam Kejadian pasal 1. Dimulai ayat 3 saja ya. Ayat 3, ayat 6 dan seterusnya. Kejadian pasal 1, firman Tuhan berkata, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Ayat 6. Berfirmanlah Allah. Ya, semua kalau kita lihat dari ciptaan pertama, kedua dan seterusnya, itu disebut dengan berfirmanlah Allah. Artinya apa? Artinya bahwa Allah yang punya inisiatif atau Bapa, ya, Bapa yang ambil peran sebagai inisiator, kemudian yang mengeksekusi itu adalah firman. Bisa dipahami Bapak Saudara sekalian? Kenapa saya katakan bahwa Bapa yang punya inisiatif, terus kemudian anaknya yang mengeksekusi. Kita lihat di dalam Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1. Tidak apa-apa ya, agak banyak baca buku firman, karena memang ini sesuatu yang harus dilandasi dengan kebenaran. Ini bukan cuma sekedar omon-omon ya, tapi ini betul-betul ada dasarnya. Coba kita lihat Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Kita lihat. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya apa? Adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang Allah ya, terus kemudian kita lihat pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, lewat ayat ini menunjukkan Bapak Saudara sekalian, ya bersyukurlah karena memang Yesus memperkenalkan diri bahwa Dia sudah ada sejak awal. Artinya Dia sudah ada di dalam kekekalan. Yesus itu bukan ada saat waktu dilahirkan Maria, tapi Yesus itu betul-betul sudah ada sejak awal, karena Dia adalah firman.
Dia memperkenalkan diri sebagai firman. Ayat 2 dan seterusnya. Coba kita lihat. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ia di situ siapa? Yesus. Jadi firman itu memang sudah ada bersama-sama dengan Tuhan dari awal. Ya, terus kemudian segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lihat Bapak Saudara sekalian. Yang menjadikan segala sesuatu siapa? Yesus, ya. Yang punya inisiatif, yang yang merencanakan segala sesuatu itu untuk ada adalah Bapa. Kemudian Yesus yang menjadi eksekutor. Dia melaksanakan kehendak Bapa dengan menjadikan langit dan bumi dan kemudian dan seterusnya. Bahkan di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi bersyukurlah Bapak Saudara sekalian, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang menjadikan segala sesuatu. Ya. Terus ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu terang manusia. Ya. Saudara, ini luar biasa. Ayat ini nanti kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 15. Itu dikatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Betul? Ya. Itu berbicara tentang pokok anggur. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Apa-apa itu semua. Makanya di situ dikatakan di dalam Dia ada hidup. Jadi hidup kita tuh bergantung kepada Dia. Hidup manusia, hidup orang Kristen itu bergantung sama Tuhan, bergantung sama Yesus. Jadi sekali lagi Bapak Saudara sekalian, tadi kita sedang membahas tentang Bapa, tapi nggak apa-apa, kita sudah mengarah kepada pribadi Yesus sendiri. Dia menyaksikan bahwa Dia menjadikan segala sesuatu. Ya. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu betul-betul punya bagian masing-masing, ya. Makanya kenapa kok kita kenal dengan sebutan Tritunggal, karena memang ya ada fungsi masing-masing, ya. Ada tugas masing-masing yang dikerjakan. Di dalam Dia ada hidup. Nah, ini berbicara tentang Yesus, Bapak Saudara sekalian. Makanya kenapa Yesus mengatakan bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena memang kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak bergantung sama Tuhan, ya mungkin selama ini kita merasa hidup, ya. Selama ini kita merasa hidup, tapi hidup kita itu tidak sempurna, karena hidup kita yang sesungguhnya hanya ada di dalam Yesus. Kita mengandalkan Yesus sepenuhnya, ya. Hanya Yesus yang harus perlu kita andalkan. Lanjut Bapak Saudara sekalian, bisa dilanjut lagi. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ya gitu, terus saja. Dan datanglah, mungkin di ayat yang ke-14 saja, ayat 14 ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Terus ada yang berkata bahwa Tuhan kok manusia, ya kan? Selama ini kita mendengar, ya mungkin jadi bahan ejekan, bahkan tuduhan. Tuhannya orang Kristen manusia, orang Kristen itu menyembah manusia. Betulkah yang disembah orang Kristen manusia? Orang Kristen tidak menyembah manusia, ya, tapi orang Kristen tetap menyembah Tuhan. Kenapa kita menyembah Yesus? Karena Tuhan sendiri berkata bahwa firman itu telah menjadi manusia, artinya bahwa Tuhan itu mengambil rupa sebagai seorang manusia. Ya mungkin itu bahasa yang lebih tepat. Ya memang selama ini kita seringkali dengar bahwa Allah menjadi manusia. Ya. Tuhan berubah menjadi manusia, bukan. Tapi Tuhan mengambil rupa seorang manusia. Jadi Tuhan menempati tubuh manusia, bukan Tuhan berubah menjadi manusia, bukan.
Jadi kenapa kita menyembah Yesus? Ya karena memang ada pribadi Allah yang menempati tubuh Yesus waktu itu. Ya. Firman telah menjadi manusia. Sama-sama ngomong, firman telah menjadi manusia. Agak sedikit melebar bahwa firman menjadi manusia, dan ini juga dipakai di dalam kata ibadah sebetulnya. Ya. Firman jadi manusia itu sering dipakai di dalam kata ibadah. Kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal yang ke-3 16 dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, Dia yang telah menyatakan diri dalam rupa manusia. Jadi Allah menjadi manusia. Nah, kemudian itu dikembangkan di dalam konteks ibadah. Dia, Allah, menjadi manusia. Dia, firman, menjadi daging. Sehingga di dalam ibadah, Bapak Saudara sekalian, di dalam ibadah kita, ya, di dalam ibadah kita harusnya prinsip ini juga harus kita pakai, bahwa firman itu harus menjadi daging. Sama-sama ngomong, firman menjadi daging. Lebih dalam, bahwa firman itu menjadi gaya hidup. Sama-sama, firman jadi gaya hidup. Ya, jadi orang Kristen yang beribadah harusnya betul-betul menghidupi setiap firman. Apa yang diterima, apa yang didapat, apa yang kita rasakan, apa yang Tuhan nyatakan buat kita saat kita mendengarkan firman, itu harus menjadi gaya hidup. Firman menjadi daging. Firman yang kelihatan lewat hidup kita. Amin, Bapak Saudara sekalian. Karena firman Tuhan bilang apa yang dia lihat dari Bapa itu yang dilakukan. Makanya kita juga ketika kita melihat Yesus, itu juga yang kita lakukan. Firman Yesus itu harus hidup dalam hidup kita. Jadi gaya hidup kita sebagai orang Kristen harusnya adalah gaya hidup firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara sekalian lebih lanjut lagi. Kita kembali ke Injil Yohanes ya, pasal 1 ya, ayat 1 tadi. Kita kembali. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ya, firman itu adalah Allah. Jadi ini harus kita pegang, Bapak Saudara sekalian. Sekali lagi, walaupun Yesus menjalankan fungsi dan misi ketika dia ada di dunia melakukan misinya, dia tetap adalah pribadi yang bersama-sama dengan Tuhan. Dia pribadi yang bersama-sama dengan Allah, yang melakukan segala sesuatu menurut kehendak Allah atau kehendak Bapa. Ya. Jadi siapakah Bapa? Dia adalah pribadi pertama di dalam kealahan, ya. Jadi kalau kita bilang Bapa, berarti itu adalah pribadi yang pertama. Karena firman Tuhan yang kita baca tadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapakah Bapa? Ya, Bapa itu adalah pribadi yang pertama. Dia adalah, ya mungkin dengan bahasa kita, dia adalah inisiator, dia yang punya punya planning, dia punya ide, punya gagasan dan sebagainya. Termasuk waktu menciptakan manusia, betul? Ya, waktu menciptakan manusia kita lihat, ya, ketika menciptakan manusia, Allah itu berkata di dalam Kejadian pasal 1 ya 20, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa. Bapak sudah siap kita lihat kalau ciptaan yang lain, ya, ciptaan yang lain itu diciptakan melalui apa? Allah berfirman, tapi ketika menciptakan manusia, dia itu membentuk. Kenapa dia harus bentuk? Karena memang manusia itu berbeda dengan makhluk lainnya. Manusia itu punya keistimewaan karena manusia itu ketika mau menghidupkan manusia, Allah itu menghembuskan. Kita lihat ya penciptaan. Allah menghembuskan nafasnya baru kemudian manusia bisa hidup. Kenapa? Kenapa kemudian kita menemukan di perjanjian baru dikatakan bahwa tubuhmu itu adalah bait Allah. Tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus. Ya karena ketika menciptakan manusia, Allah sendiri yang menghembuskan nafas, menghembuskan rohnya kepada manusia sehingga manusia itu bisa hidup. Nah, hubungannya dengan tadi bahwa kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, itu betul-betul Bapak Saudara sekalian, ya.
Tanpa Dia kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena memang hidup kita bergantung sama Tuhan. Jadi kalau ada manusia yang ngomong, wah saya tidak perlu Tuhan, wah itu luar biasa ya. Kalau ada manusia yang berkata bahwa wah saya sudah tidak butuh Tuhan, oh, itu cilaka, oh, saudara sekalian. Ya, kita semua manusia butuh Tuhan. Siapa yang butuh Tuhan katakan amin. Kita sangat butuh Tuhan. Ya, kita sangat memerlukan Tuhan karena Tuhan yang memberi hidup, Tuhan yang memberi segala sesuatu dalam hidup kita. Nah mungkin tadi sudah sempat kita bahas, tapi kita kembali lagi tentang kesaksian Yesus ya. Kita lihat tentang kesaksian Yesus di Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat 19. Kita akan baca beberapa ayat di situ. Kita akan lihat di dalam mulai ayat 19 lagi ya. Injil Yohanes pasal yang ke-15 mulai ayat 19. Maka jawab Yesus kepada mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus ya atau pribadi anak itu ya tidak bisa mengerjakan apa-apa kalau dia tidak dapat mengerjakan apa-apa itu dari dirinya sendiri. Jadi dia juga bergantung ya, dia bergantung kepada Bapa. Jadi kalau Bapa tidak menghendaki, berarti Yesus juga tidak melakukannya. Ya. Ini menunjukkan bahwa memang, sekali lagi saya mau menekankan bahwa ini adalah pernyataan bahwa Yesus itu betul-betul secara pribadi dia terpisah ya. Bukan berarti terus kemudian dia bukan pribadi Allah, tetapi Yesus dalam mengerjakan segala sesuatu dia itu bergantung kepada Bapa ya. Tetapi dia adalah pribadi yang berbeda ya. Pribadi yang berbeda. Dia mengerjakan tugasnya, dia melakukan semua kehendak Bapa itu secara terpisah. Sehingga kita kenapa menyebut Bapa, Anak dan Roh Kudus ya? Ini penekannya di situ Bapak Saudara sekalian. Kembali lagi menyatakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus itu bukan berarti keberapaan ya. Bukan berarti keberapaan bahwa Tuhan kita itu bukan berapa, tapi Tuhan kita cuma satu. Tetapi di dalam mengerjakan tugas masing-masing ya. Contohnya nanti kita akan lihat bagaimana juga peran Roh Kudus ya. Peran Roh Kudus nanti, tapi mungkin kita akan bahas itu nanti sore ya. Kita akan tambah tapi sedikit ya, kita akan lihat bahwa pribadi Bapa, pribadi Anak dan juga pribadi Roh Kudus itu ada peran masing-masing. Jadi kenapa dikatakan bahwa Bapa, Anak dan Roh Kudus, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi Tritunggal itu bukan keberapaan, tetapi kebagaimanaan. Sama-sama katakan bukan keberapaan, tapi kebagaimanaan. Jadi ketika orang tanya, ada berapa Tuhannya orang Kristen? Tuhannya cuma satu. Tapi bagaimana Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru tidak ada perubahan. Betul? Di perjanjian lama katakan bahwa Tuhan itu Esa. Di perjanjian baru dikatakan kita punya satu Tuhan. Kita coba tampilkan lagi ayat perjanjian baru tadi. Efesus pasal 4 ayat 5. Oke. Satu Tuhan. Itu berbicara tentang apa Bapak Saudara sekalian? Tuhan kita adalah cuma satu ya, satu-satunya. Atau Tuhan kita adalah sama dari perjanjian baru, perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan kita tetap sama, satu. Ya. Satu Tuhan. Satu iman. Apa artinya satu iman? Ya iman kita juga cuma
Cuma satu, yaitu kepada Tuhan Yesus. Nggak ada iman yang lain. Tapi buktinya banyak, ya. Orang beriman selain kepada Tuhan masih beriman kepada yang lain. Kalau zaman dulu itu kental sekali yang disebut dengan apa? Sinkritisme. Percaya Tuhan tapi masih percaya yang lain. Bapak Ibu Saudara sekalian, cuma percaya Tuhan atau masih percaya yang lain? Percaya hanya kepada Tuhan saja. Terus kemudian satu baptisan artinya apa? Satu baptisan artinya apa? Apakah orang itu cuma satu kali baptis? Satu baptisan artinya baptisan itu harus sama. Harusnya seragam baptisan itu. Ya, coba mungkin sekarang ada begitu banyak mungkin penafsiran dan sebagainya sehingga baptisan itu ada berbagai macam cara yang dilakukan. Walaupun memang semua pakai formula dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ya, tapi kita sebagai orang Pentakosta yang kita lakukan adalah baptisan yang sesuai dengan apa yang Yesus contohkan. Dia dibaptis di Sungai Yordan, sesuai juga dengan arti kata baptisan itu sendiri diambil dari kata bahasa aslinya baptizo yang artinya ditenggelamkan. Terus kemudian mengambil makna juga bahwa baptisan itu kenapa harus ditenggelamkan? Karena harus masuk seperti orang yang mati meninggalkan hidup lama, mati seperti Kristus telah mati dan kemudian bangkit seperti Kristus telah bangkit dengan kehidupan yang baru. Harusnya baptisan itu sama seperti itu. Ya. Tapi kita tidak boleh saling menghakimi. Apa yang diyakini silahkan dikerjakan, ya. Tapi kita meyakini bahwa baptisan kita adalah baptisan diselamatkan. Ya, karena memang itu yang dicontohkan oleh Yesus. Kita ikut kata baptis itu sendiri, ya, Bapak Saudara sekalian, baptiso. Nah, kita kembali Bapak Saudara sekalian, maka tadi saya bilang agak sedikit menyimpang, tapi nggak apa-apa. Kita sedang bahas satu Tuhan. Kalau satu Tuhan, harusnya ya satu iman juga, betul? Kalau satu Tuhan, artinya harusnya satu baptisan juga dong, ya kan? Seperti itu. Walaupun memang dalam ekspresi atau bahasa cinta, orang Kristen itu ada banyak. Ya, bahasa cinta kita kepada Tuhan banyak. Kalau kita di Pentakosta kan, wah, ibadahnya heboh. Ya. Kadang-kadang bisa lompat-lompat, bisa nari-nari, mari nangis guyu, ya kan? Terus ada juga yang berekspresi yang tenang, teduh, ya. Ya nggak salah juga. Mereka mungkin merasa bahwa dengan tenang dan teduh itu betul-betul bisa menikmati Tuhan, nggak masalah. Itu ekspresi bahasa cinta kita kepada Tuhan. Tetapi harusnya yang betul-betul yang esensi dalam kekristenan seperti ini, satu Tuhan. Ya memang harus satu, nggak boleh berbeda, Bapak Saudara sekalian, ya. Tuhan kita adalah sama. Ya. Cuma mungkin ada yang menyebut, misalnya bangsa Israel awal memanggil dia sebagai Elohim atau Adonai. Ya, kemudian kita di Indonesia memanggil dia sebagai Bapa boleh, Allah, ya kan? Kalau kami orang Manado, orang di suku saya manggil Tuhan itu dengan sebutan Opo, ya. Kalau di sini Opo kan handphone, ya. Ya penyebutan nama itu bisa berbeda, tetapi harus menuju kepada pribadi yang sama, yaitu Allah, ya. Allah yang mungkin sering kali disebut juga dengan Yahweh, yang sering disebut dengan Adonai dan sebagainya, ya. Sampai hari ini Bapak Saudara sekalian, ya, kalau kita lihat ada begitu banyak orang yang kemudian sudah mulai ekstrim, ya, dengan mengatakan Tuhan itu tidak boleh dengan sebutan yang lain. Harus cuma boleh apa? Yahweh, sampai Alkitab mereka diganti. Terserah. Itu juga nggak salah, ya. Nggak salah, karena memang ya penyebutan Tuhan kita juga bisa disebut dengan Yahweh. Tetapi kemudian kalau sudah menyebut Yahweh, jangan kemudian merasa paling benar dan kemudian menyatakan bahwa kita yang menyebut Tuhan dengan kata Allah itu salah. Karena ketika kita menyebut Allah, kita sedang mengacu kepada pribadi yang menciptakan langit dan bumi. Allah itu sudah disebut, diserap menjadi bahasa Indonesia, ya, menjadi bahasa Indonesia, kemudian kita semua sepakat. Karena memang bahasa Indonesia, kalau kita lihat KBBI, kata Allah itu diartikan sebagai
pencipta, Tuhan pencipta langit dan bumi menurut bahasa Arab memang, ya. Menurut bahasa Arab. Tetapi Allah itu kita sudah sepakati sudah jadi bahasa Indonesia, sehingga kita sebagai orang Kristen tidak alergi atau tidak minder memakai kata itu, ya, karena itu juga sering diklaim bahwa itu sebutan Tuhan menurut agama tertentu. Bukan. Kata Allah itu adalah bahasa Indonesia yang sudah disepakati bahwa ketika kita jadi orang Indonesia harus berbahasa Indonesia. Jadi kalau ada orang menuduh bahwa Allah itu tidak boleh dipakai di kekristenan, kata siapa? Itu adalah bahasa Indonesia yang bisa kita pakai. Jadi kita harus betul-betul punya pengetahuan, kita punya wawasan. Nah, kita harus betul-betul memahami bagaimana Tuhan kita. Walaupun sekali lagi Bapak Saudara sekalian, untuk memahami Allah, untuk memahami Tuhan, kita tidak mampu dengan pikiran kita. Tapi sedapat-dapatnya kita mau belajar, kita mau mengerti, kita mau cari tahu, ya. Yang kita sembah itu siapa sih? Bagaimana pribadi yang kita sembah? Nah, kalau kita menyembah pribadi yang salah, itu yang repot. Makanya kita harus belajar. Hari-hari ini kita sedang konsentrasi untuk belajar, saudara sekalian. Ya, mungkin dalam beberapa waktu ini kita akan terus belajar mengenal siapa Tuhan kita, supaya ketika kita mengenal, kita punya ekspresi yang benar. Ketika kita menyembah, ketika kita mau melakukan sesuatu yang terbaik menurut kehendaknya, kita mengenal Dia. Saat kita tidak mengenal Dia dengan benar, sekali lagi ekspresi kita itu tidak akan tepat, saudara sekalian. Ya. Nah, nanti sore kita akan sambung, mungkin kita akan bahas tambahan Roh Kudus, tapi mungkin kita bahas sedikit saja bahwa memang betul-betul kata Tritunggal itu terdiri dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu betul-betul terpisah tetapi satu, ya. Mari kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kita lihat di sini pun menunjukkan bahwa memang kata Allah itu, ya, Bapa, Anak. Firman Tuhan katakan aku itu siapa? Yesus, ya. Yesus meminta kepada Bapa. Terus kemudian Ia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, yaitu supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, penolong yang lain itu berbicara tentang Roh Kudus. Jadi lewat ayat ini kemudian ditunjukkan lagi bahwa betul bahwa Allah kita adalah satu kodrat ilahi yang terdiri dari 3 pribadi, ya, atau 3 manifestasi. Di satu esensi, tapi ada 3 manifestasi. Bisa juga dengan arti seperti itu, saudara sekalian. Allah, tapi ada Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dan yang hari ini yang menolong kita, yang membuat kita itu bisa mengenal Tuhan, yaitu Roh Kudus. Kenapa hari ini kita bisa ngomong, saya percaya Yesus sebagai Tuhan? Itu bukan karena kita, itu karena Roh Kudus. Mau buktinya? Mari kita lihat 1 Korintus pasalnya yang ke-12 ayat 3, ayat terakhir pagi hari ini. Roh Kudus betul-betul udah pribadi, ya. Nah, kita lihat 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Ayat 3. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Karena itu aku meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mengucap syukur karena Roh Kudus betul-betul ada dalam hidup kita. Kenapa orang lain belum bisa mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan?
Kenapa mereka justru menghujat bahwa Yesus itu Tuhan? Kenapa? Karena jadi kita berdoa, saudara sekalian, supaya kita jangan menyalahkan orang-orang yang seperti itu, karena ya kita yakini bahwa dalam hidup mereka mungkin belum ada Roh Kudus yang bisa membuat mata mereka itu terbuka melihat, oh ternyata Yesus itu betul-betul Tuhan. Nah, kalau kita hari ini sudah dibukakan mata kita untuk melihat bahwa Yesus itu Tuhan, itu bukan karena kita, karena ada Roh Kudus itu di dalam hidup kita, ada pribadi Tuhan. Bersyukurlah Bapak Saudara sekalian, ya, bahwa Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita. Jadi Bapa, Anak dan Roh Kudus itu berperan. Bapa, Anak dan Roh Kudus itu betul-betul nyata, ya. Sekali lagi, bukan 3 tetapi 1, ya. Bukan keberapaan tetapi kebagaimanaan. Saya berharap apa yang kita pelajari hari ini itu akan mendeguhkan iman kita. Ya, ketika kita dituduh orang Kristen Tuhannya 3, enggak, Tuhan kita 1. Ya, Tuhan kita hanya 1. Ya, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu menunjukkan manifestasi dalam tugas masing-masing, bukan menunjukkan bahwa mereka itu 3. Ya, seperti tadi saya katakan bahwa ini tangan berbeda dengan kaki, kaki berbeda dengan mulut. Tapi kalau kita melihat ketika orang mau tunjuk dari arah sana, mau tunjuk ke sini, mungkin arahnya ke tangan, tapi orang itu akan melihat bahwa itu adalah satu pribadi, ya kan? Itu tangan menunjuknya, misalnya saya tunjuk itu siapa? Walaupun saya tunjuk tangan, kira-kira orang akan bilang siapa? Itu siapa? Saya tunjuk tangan. Tapi orang akan bilang itu adalah Ciara, betul? Walaupun yang ditunjuk tangan. Saya tunjuk mulutnya Ciara, orang akan bilang dia apa? Siapa itu? Nah, seperti itu Bapak Saudara sekalian. Ya. Jadi ketika kita berkata tentang Tuhan, mungkin orang bertanya, siapa Tuhan orang Kristen? Tuhan kita itu adalah, ya, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan kita adalah Bapa, Allah kita adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berapa Tuhan kita? 1. Bagaimana Tuhan kita? Yaitu tadi, Dia menyatakan diri sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Makanya kenapa orang Kristen kalau mau dibaptis harus pakai itu. Jadi orang Kristen itu kalau dibaptis dengan formula yang lain tidak resmi jadi orang Kristen. Harus dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Semua sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ya. Amin. Kalau ada daftar saya, kita baptis lagi, ya. Karena memang harus seperti itu. Karena memang Tuhan kita adalah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan yang walaupun secara sederhana dan mungkin tidak sempurna, tapi kami berdoa, mari Roh Kudus, mari Tuhan yang nyatakan pembelaan-Mu atas setiap firman, atas setiap kebenaran yang sudah disampaikan. Kalau ada hal-hal yang belum sempurna atau bahkan mungkin tidak tepat, Tuhan, kami mohon ampun di hadapan-Mu. Bahkan mari Tuhan Engkau nyatakan kuasa-Mu lewat tuntunan Roh Kudus supaya kami punya pengertian yang lebih jelas, yang lebih dalam tentang apa yang sudah kami pelajari hari ini. Sehingga itu betul-betul memperlengkapi setiap kami, membuat kami semakin yakin, membuat kami semakin teguh berdiri atas iman kami kepada Tuhan. Tidak akan pernah tergoyahkan, tidak akan pernah teralihkan saat mungkin ada serangan atau tuduhan atau apapun. Iman kami tetap berdiri. Iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Bila firman ini boleh tertanam dalam hati dan hidup kami. Firman ini akan mengarahkan kami, akan menuntun kami, ya Tuhan. Terus berjalan maju untuk bertumbuh secara dewasa, bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan, dan kami semakin menuju kepada sasaran dan juga tujuan-tujuan mulia Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah firman ini juga akan senantiasa tertanam, dia boleh bertumbuh berakar, bahkan berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Saya jemput kita bangkit berdiri. Nanti yang sudah ditunjuk.